Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa menjaga iman Islam kita dan juga menjaga ukhuwah imaniyah di antara kita semuanya. Dan yang lebih penting dari itu, marilah kita senantiasa menjadi perekat ya di antara umat ini yang saling mendekatkan, menyatukan satu sama lain. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang justru menjauhkan hati kaum muslimin daripada Islam, karena itu merupakan sumber turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kembali kita akan membahas tentang sirah nabawiyah, sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita bahas pada bulan Februari tentang misi-misi ghazwah dan sariyah. Sudah kita jelaskan pada kesempatan sebelumnya perbedaan antara ghazwah dengan sariyah. Ghazwah adalah setiap peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Jadi sejumlah pasukan yang dikirim oleh Rasul dan beliau ikut andil di dalamnya namanya ghazwah. Adapun sariyah adalah sekelompok pasukan yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak ikut di dalamnya. Dan kemarin sudah kita sampaikan beberapa misi-misi kecil, yaitu kiriman-kiriman pasukan dalam jumlah yang tidak besar, karena memang situasi antara Mekah dan Madinah adalah situasi yang tidak aman ya, karena Madinah baru saja menerima gelombang hijrah kaum mukminin dari Mekah ke Madinah, sementara orang-orang Mekah merasakan kekhawatiran terhadap kepentingan dagangnya dan juga kepentingan politiknya. Karenanya situasi antara ketegangan di kota Madinah dengan orang-orang musyrik di kota Mekah ini tentu saja membuat situasi menjadi tidak aman. Nah, jamaah rahimakumullah, kondisi seperti itu berjalan sampai pada tahun kedua Hijriah, sehingga ketika memasuki bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, setelah Allah wajibkan di bulan itu syariat untuk ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi ibadah puasa Ramadan itu disyariatkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah. Berbarengan juga di situ diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, dan juga sholat id pertama dilakukan di tahun tersebut. Nah, berbarengan pada bulan Ramadan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwa sekelompok pasukan, sekelompok kafilah dagang, yaitu orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang sebelumnya ketika berangkat dari Mekah menuju Madinah sempat mau dicegat oleh salah satu sariyah yang dikirim oleh Rasul. Namun kemudian mereka ini lolos, karena Abu Sufyan ini termasuk orang yang lihai dan pandai mencari rute-rute yang aman. Nah, sekarang terdengar informasi bahwa kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan ini akan pulang dari Syam, ya, dari wilayah Syam, akan pulang ke Mekah, dan jalurnya mesti lewat Madinah ya. Nah, karena mendengar informasi tersebut, maka Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan pasukannya
Ya. Abu Sufyan itu kafilah dagangnya jumlahnya nggak main-main, 340 orang. 340 orang dia bawa ya sebagai pengawal dalam rombongan dagangnya. Maka Rasulullah mengirimkan seorang mata-mata yang bernama Basbas bin Amr untuk mengumpulkan informasi tentang kafilah dagang tersebut. Maka ketika Basbas ini kembali kepada Rasulullah SAW, dia memberikan informasi bahwa benar kafilah dagang ini sedang dalam perjalanan pulang dan mereka pasti akan melewati kota Madinah. Maka Rasulullah kemudian memberikan motivasi kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, "Hadhihi 'airu Quraisyin fiha amwaluhum, fakhruju ilaiha la'allallahu yunaffilukumuha." Inilah rombongan dagang Quraisy di mana mereka membawa harta kekayaan mereka, maka keluarlah kalian menyongsong kafilah ini. Siapa tahu atau mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kalian al-anfal, rampasan perang. Ya. Ini kalau sepintas kita perhatikan, kok seolah-olah Rasul mengajak para sahabatnya untuk ngapain, Pak? Ngerampok ya, bahasa kasarnya begitu. Tapi karena ini situasinya bukan situasi demikian. Kaum muslimin itu yang meninggalkan Mekah, hijrah ke Madinah, mereka itu meninggalkan semua harta bendanya, rumahnya dengan seluruh isinya, harta kekayaannya, karena memang tidak mungkin mereka bawa ya. Kalau mereka membawa harta kekayaan itu, ya pasti ketahuan akan hijrah dan pasti dicegah, karena mereka keluar itu nggak bawa apa-apa ya. Dan harta-harta mereka di kota Mekah itu pasti sudah diambil, dijarah dan dikuasai orang-orang musyrik. Kemudian situasi antara Mekah dan Madinah sedang memanas ya, memang kondisinya sedang kondisi perang, katakan layaknya kondisi antara Palestina dengan Israel, kondisi panas ya. Karenanya kemudian kondisi seperti ini, kondisi peperangan seperti yang sudah pernah kita jelaskan, menjadikan kedua belah pihak saling mencari kesempatan untuk menyerang dan juga mengambil harta benda mereka, yang itu semua akan menjadi halal karena akan menjadi rampasan perang atau disebut dengan ghanimah atau al-anfal. Nah, disinilah Rasulullah mengajak mereka. Tentu para sahabat sangat bersemangat dan mereka kemudian keluar dari kota Madinah pada tanggal 12 Ramadan. Jadi lagi puasa. Kondisinya mereka sedang berpuasa. Ya. Kemudian mereka menuju ke tempat yang mereka mengira bahwa rombongan tersebut akan melewatinya. Tapi sekali lagi mereka keluar dari Madinah itu tujuannya bukan untuk perang. Tujuannya semata-mata hanya untuk menghadang dan merebut harta yang mereka bawa. Itu tujuan awalnya. Sehingga secara perlengkapan perang itu juga tidak lengkap. Ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW setelah mengumpulkan para sahabatnya, maka beliau menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum, ya, sahabat Nabi yang buta, sebagai pengganti Nabi untuk menjadi imam sholat di Masjid Nabawi. Dan beliau kemudian memulangkan namanya Abu Lubabah dari Rauha untuk sementara waktu memimpin kota Madinah selama Rasulullah SAW tidak ada di tempat. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga mengutus dua orang sahabatnya untuk menuju ke Sumur Badr, ya, menuju ke Sumur Badr untuk mengumpulkan informasi tentang kafilah dagang tersebut. Nah, inilah nanti yang akan menjadi cikal bakal terjadinya perang Badar. Ya. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW kemudian keluar dari kota Madinah dengan sekitar 300-an sahabatnya. Ulama sejarah berbeda pendapat, ada yang mengatakan 314, 318, ya, paling banyak disebut 340 orang. Ya, ini berbeda-beda riwayatnya. Nah, di antara 300-an orang itu sekitar 80-an dari kalangan muhajirin dan sisanya dari kalangan ansor, yang dibagi lagi sekitar 60-an dari suku Aus, 170-an dari suku Khazraj. Nah, itu komposisi pasukannya. Ya, berarti jumlah sahabat ansor lebih banyak daripada jumlah sahabat muhajirin. Ya.
Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, disinilah terjadi beberapa peristiwa penting ketika perjalanan keluar pasukan bersama Rasulullah ini. Di antaranya yang pertama, Rasulullah mengecek di antara rombongan pasukan itu apakah semua adalah orang-orang yang kompeten ya, untuk melakukan sebuah misi, katakanlah misi perang seperti itu. Ternyata ditemukan ada 2 orang yang belum cukup umur. Yang pertama Al-Barra bin Azib, yang kedua Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi mereka ini belum cukup umur ya. Bisa jadi umur mereka ini memang masih sekitar 10 tahun atau di bawah itu ya. Tapi mereka ikut nyelip di antara rombongan para pasukan ya. Rupanya ini situasi dan lingkungan yang terbentuk di kota Madinah situasi semangat perjuangan, semangat membela Islam, sehingga semangat itu pun ternyata menular kepada seluruh kaum muslimin, bahkan sampai anak-anak kecil pun juga ghirahnya itu ghirah perjuangan. Dan itu kita merasakan. Jadi satu masyarakat, apa yang menjadi ya, fokus mereka di dalam kehidupan sosial, itu pula yang akan tertanam dalam diri anak-anak mereka ya. Maka kalau kita bandingkan antara anak-anak kita di sini di Indonesia yang lumrahnya kondisinya aman, nyaman, ya, kondisi ekonomi ya relatif berkecukupan, sangat berbeda dengan kondisi anak-anak di Palestina, di Gaza. Dari kualitas konten apa yang mereka bicarakan juga sudah berbeda. Begitu pula di Indonesia, tiap daerah berbeda-beda. Ya. Di sebagian daerah yang memang masyarakatnya itu sangat menggandrungi merantau ke luar negeri, Pak, menjadi TKI. Itu mereka memang sudah mendoktrin anak-anaknya, nanti kalau gede kamu merantau Korea, Jepang. Kenapa? Karena mereka melihat sekitar lingkungannya itu yang merantau rata-rata mereka sebut sukses, pulang, kirim duit, bisa bangun rumah, tahun depannya bisa beli mobil, sehingga tertanam kuat ke dalam lingkungan masyarakat itu bahwa cara yang paling gampang nyari uang ya merantau ke luar negeri. Sehingga akhirnya menjadikan kondisi masyarakat itu yang tumbuh berkembang, terutama anak-anaknya, pikirannya itu nggak lagi berpikir untuk meraih pendidikan yang tinggi, enggak. Pikirannya kalau sudah selesai minimal SMA ke luar negeri cari duit gampang. Ya. Nah, ini yang terjadi. Di zaman Rasulullah SAW semangat perjuangan begitu menggelora. Ya. Kemudian taklim, ya, pengajaran-pengajaran Islam, penanaman nilai-nilai kebaikan ke dalam masyarakat Islam itu begitu sangat kuat, apalagi langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW, sehingga masuklah semua itu ke dalam pikiran anak-anak seperti Al-Barra bin Azib dan Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, begitu pula anak-anak kita ini di rumah kita, Pak. Nanti kualitas mereka itu tergantung obrolan kita sebagai orang tua. Yang kita obrolin tiap hari apa? Kalau obrolannya setiap hari tentang ilmu, anak kita tumbuh menjadi orang yang cinta ilmu. Kalau obrolan kita tiap hari tentang dunia, anak kita tumbuh menjadi orang yang cinta dunia dan pasti mengejar dunia. Ya. Nah, ini lingkungan. Ya. Nah, Rasulullah memulangkan 2 orang ini karena memang dianggap tidak cukup umur. Ya. Kemudian di antara peristiwa yang terjadi, ada orang musyrik yang semangat pengen ikut perang. Ya. Kenapa? Karena dilihat satu kampungnya ikut perang. Tapi Rasul mengatakan, kembalilah engkau, aku tidak akan meminta pertolongan kepada orang musyrik. Tapi orang ini maksain, berulang kali dia meminta izin kepada Rasul, tapi Rasul tidak mengizinkan, sampai akhirnya dia masuk Islam. Barulah Rasul mengizinkan. Ya, jadi boleh jadi ini strategi Rasul untuk membuat dia masuk Islam. Ya. Kemudian juga diantaranya bagaimana kondisi keluarnya Rasul dari Madinah ini. 300-an orang itu tidak ada kendaraan kecuali hanya 2 ekor kuda. Yang satu dibawa Ali bin Abi Thalib, yang satu dibawa oleh sahabat Nabi, saya lupa namanya. Jadi hanya ada 2 ekor kuda dan juga 70 ekor unta.
Sehingga satu ekor onta itu digunakan bergantian antara 2 sampai 3 orang. Ya. Bahkan Rasul sendiri juga bergantian dengan 2 orang sahabat lainnya. Jadi Rasul menaiki satu onta dan Rasul membawa 2 orang yang lain. Kan nggak mungkin 3 orang naik. Pasti paling banyak 2 orang naik onta itu. Ya. Nah, Rasul bergantian dengan namanya Abu Lubabah dan Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan Rasulullah SAW meskipun sebagai pemimpin tertinggi, beliau tidak meminta fasilitas melebihi ya dari apa yang didapatkan oleh sahabat-sahabatnya. Justru beliau ikut serta di dalam ya kesulitan-kesulitan yang dialami oleh sahabat-sahabatnya. Ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah itu sudah mengatakan, "Ya Rasul, kami saja yang jalan, engkau yang naik." Lalu Rasul mengatakan, "Ma antuma bi aqwa minni." Kalian itu belum tentu lebih kuat daripada saya. Ya. Kemudian wala ana bi aghnam anil ajri minkuma. Begitu pula aku ini bukan orang yang enggak butuh pahala. Ya. Artinya apa? Ya sudah gantian aja. Ya. Jadi nanti kalau datang giliran Rasul, Rasul yang naik. Kalau datang giliran yang lain, Rasul turun menuntun onta. Ya, Rasulullah SAW, dan itu nanti yang ditiru oleh sahabat-sahabat Nabi, terutama Umar bin Khattab ketika dia datang dari Madinah menuju ke Palestina. Ketika Palestina sudah dibebaskan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, Umar bin Khattab itu jalan naik onta berdua dengan budaknya, berjalan bergantian. Kalau waktu gilirannya Umar yang naik, pembantunya yang nuntun. Kalau datang giliran pembantunya naik, Umar yang nuntun. Ya, sampai ke Palestina seperti itu kondisinya. Nah, itu begitu luar biasanya akhlak Rasulullah SAW dan akhlak sahabat-sahabat beliau. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, informasi tentang keluarnya kaum muslimin dari Madinah ternyata didengar oleh Abu Sufyan. Tentu dalam kondisi demikian Abu Sufyan tidak mungkin kemudian mengabaikan hal seperti ini. Mereka pasti juga waspada, apalagi ketika berangkat mereka sudah dicegat. Ya, maka kali ini tentu Abu Sufyan lebih waspada. Pasti kalau kami pulang dicegat juga. Maka dia kemudian mengirimkan, mencari informasi, adakah pergerakan kaum muslimin. Bahkan dia sendiri yang turun tangan mencari informasi. Dia datang ke suatu tempat, lalu dia bertanya kepada penduduk setempat tentang pergerakan kaum muslimin. Maka orang itu mengatakan, kami tidak melihat siapapun kecuali hanya 2 orang yang naik kuda. Ya. Maka Abu Sufyan mengatakan, tunjukkan kami tempat singgah mereka. Ketika ditunjukkan, apa yang diperiksa coba Pak? Yang diperiksa itu bekas kotoran kuda. Kotoran kuda diperiksa. Kenapa diperiksa? Kata Abu Sufyan setelah mengecek kotoran kudanya itu, ini kotoran kuda ya, yang makanannya pasti makanan penduduk Yathrib. Lihat, itu firasat orang Arab itu begitu luar biasa. Dari kotoran kuda dia bisa melihat bahwa ini makanan yang dimakan kuda yang punya kotoran ini berasal dari Madinah. Oh, berarti kaum muslimin keluar. Ya. Karena itu kemudian Abu Sufyan membuat 2 strategi. Yang pertama, yang tadinya dia mau lewat jalur utama, maka dia alihkan jalurnya ke jalur pantai, jauh. Dia muter. Ya. Yang kedua, dia mengirim seorang utusan namanya Abu Dhamdham, Amr bin Dhamdham Al-Ghifari, dikirim untuk mengirimkan informasi ke kota Mekah, meminta bala bantuan, jaga-jaga kalau ternyata mereka benar-benar dicegat, maka mereka mengharapkan ada bantuan pasukan dari kota Mekah. Nah, apa yang terjadi setelah kemudian ya Abu Sufyan ini berjalan, maka Amr bin Dhamdham ini sampai ke kota Mekah. Apa yang dia lakukan? Sebelum dia masuk kota Mekah, bajunya dirobek-robek Pak, depan belakang. Bahkan kudanya itu hidungnya dirobek sedikit supaya kelihatan terluka, playing victim ya. Terus dia bilang, dia ketika masuk kota Mekah dia teriak-teriak, "Al-latimah, al-latimah, celaka, celaka. Harta kalian bersama Abu Sufyan ya, berada dalam ancaman Muhammad dan pasukannya." Ya. Maka apa dia bilang? Al-ghauth, al-ghauth, bantuan, bantuan. Melihat hal itu Abu Jahal ya,
menggerakkan seluruh pemimpin kota Mekah, pimpinan Quraisy. Semua pembesar Quraisy keluar. Ya. Yang nggak mau keluar disentil-sentil sama Abu Jahal, keluar juga akhirnya. Ya. Seperti Umayyah bin Khalaf, mantan majikannya Bilal bin Abi Rabbah. Ini orang sebenarnya pengecut, nggak berani perang, dia pengennya di rumah. Ya. Tapi begitu disentil-sentil sama Abu Jahal, lama-lama ikut juga. Ya, dipanas-panasi. Masa kamu nggak ikut, pengecut macam-macam gitu. Keluar juga akhirnya. Ya, semua pembesar, bahkan terkumpul sejumlah pasukan lebih dari 1.000 orang. Dan mereka tidak hanya membawa persenjataan dan alat perang yang lengkap, mereka juga membawa serta jumlah unta yang sangat banyak. Ya, selain untuk kendaraan juga untuk konsumsi. Mereka juga membawa para biduan-biduan, Pak, lengkap dengan alat musiknya. Begitu pula khomer-khomer yang mahal-mahal dibawa semua. Ya. Karena cita-citanya Abu Jahal, kita pasti menang, kita habisi mereka dan kita pesta di sana. Ya. Sementara itu ketika Abu Sufyan sudah merasakan aman dari cegatan kaum muslimin, dia mengirimkan kembali informasi ya, ke kota Mekah untuk pulang saja ke kota Mekah dan jangan lanjutkan perjalanan. Tapi Abu Jahal sudah terlanjur ngebet, Pak. Ya, sudah terlanjur ngebet karena mereka sudah terlanjur keluar dan sudah sampai di perbatasan namanya di daerah Juhfah. Ya, sudah hampir mendekati kota Madinah. Ya, nanggung kalau mau pulang sekalian aja. Tapi setelah mendapatkan informasi itu ada sebagian pasukannya yang mundur, yaitu dari Bani Zuhrah, sekitar 300-an orang kemudian pulang. Berapa sisanya? Sisanya masih 1000-an. Jadi masih banyak banget. Sementara tadi pasukan muslimin berapa? 300-an. Nah, ini tentu jumlah pasukan dan kekuatan yang tidak berimbang. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ketika informasi telah sampai kepada Rasulullah SAW bahwa Abu Sufyan telah lolos, sehingga tujuan utama dari Rasul untuk mencegat kafilah dagang tadi ya sudah nggak ada. Ya. Dan Rasulullah mendapatkan informasi dari Allah melalui malaikat Jibril ya, bahwa di depan kalian sudah siap 1000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal dan semuanya ya. Dan Allah memerintahkan tidak ada pilihan lain bagi kaum muslimin kecuali harus perang, mau nggak mau, siap tidak siap. Padahal kondisinya tadi mereka keluar itu bukan untuk perang. Karenanya diungkapkan, diceritakan di dalam surah Al-Anfal ayat 5 sampai ayat 8 bagaimana kondisi kejiwaan kaum muslimin ketika menerima perintah perang. Allah berfirman, "Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun." Sebagaimana Allah telah mengeluarkanmu dari rumahmu bil haqqi dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya sekelompok orang-orang beriman lakarihun, mereka enggak suka. Maksudnya enggak suka itu enggak siap perang. Ya, enggak siap perang. Yujadilunaka fil haqqi, mereka membantahmu dalam kebenaran. Maksudnya apa? Melobi. Ketika Rasul bilang kita harus perang, mereka bilang ya Rasul kami enggak siap, kami begini. Hal yang manusiawi. Kenapa? Karena memang dalam kondisi enggak siap perang. Ya. Apalagi tujuan utamanya untuk mengambil harta rampasan perang tadi dari Abu Sufyan enggak tercapai. Ya. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyan, mereka membantahmu dalam kebenaran yang sudah jelas. Kenapa sudah jelas? Karena sudah turun perintahnya dari Allah. Kalau sudah turun perintah dari Allah berarti sudah jelas, enggak ada pilihan lain kecuali harus sami'na wa ata'na. Ya, tapi kaum muslimin ya, masyarakat Islam yang baru terbentuk ini ya, yang masih dalam proses pembinaan ya, secara manusiawi mereka mengungkapkan isi hatinya, kami tidak siap ya. Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun, mereka membantahmu dalam kebenaran yang sudah jelas seolah-olah mereka takut untuk menghadapi kematian. Lalu kemudian Allah mengatakan wa idz ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dzatish syaukati takunu lakum. Ketika Allah menjanjikan kepada kalian salah satu dari dua kelompok, satu kelompoknya Abu Sufyan
kafilah dagang, satu lagi kelompoknya Abu Jahal. Allah menjanjikan salah satu dari keduanya. Watawadduna, dan kalian menginginkan untuk bisa mencegat yang salah satunya yang tidak banyak kekuatan. Berarti kelompoknya Abu Sufyan. Yang diinginkan kaum muslimin itu menghadapi Abu Sufyan yang bawa harta banyak. Kekuatannya berimbang 300 sama 300. Ya. Persenjataannya juga sama gitu, seimbang. Itu yang diinginkan kaum muslimin. Tetapi apa? Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Akan tetapi Allah menghendaki untuk menyatakan kebenaran dengan kalimatnya dan untuk memutus akar dari orang-orang kafir. Ya. Kaum muslimin punya keinginan, Allah punya keinginan. Keinginan siapa yang akan terjadi? Tentu keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama Pak, kita dalam hidup begitu. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Rencana siapa yang pasti terjadi? Rencana Allah, bukan rencana kita. Kalau ternyata rencana manusia itu menepati rencana Allah, itu yang sangat membahagiakan kita saat itu. Tapi kalau ternyata rencana kita tidak sesuai dengan rencana yang Allah inginkan, maka dibutuhkan keridhaan untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun terasa pahit. Nah, di sini kaum muslimin merasakan itu. Ini tarbiyah, pembinaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, ya, bahwa apa yang mereka inginkan itu belum tentu seperti apa yang Allah inginkan. Ya. Dan apa yang mereka inginkan belum tentu membawa kebaikan, tapi apa yang Allah inginkan pasti membawa kebaikan. Karenanya di sini diungkapkan, kalian mengharapkan bertemu dengan pasukan yang tidak membawa perlengkapan perang yang banyak. Itu harapan mereka. Menurut mereka itu baik. Apalagi mereka bertujuan mengambil hartanya, tetapi Allah punya tujuan lain. Wa yuridullah an yuhiqqal haqqa. Allah ingin menegakkan, memantapkan kebenaran dengan kalimatnya dan untuk memangkas habis akar-akar orang-orang kafir. Liyuhiqqal haqqa, supaya Allah menegakkan kembali kebenaran, wa yubtilal batil, dan membatalkan kebatilan, walau karihal mujrimun, meskipun orang-orang yang jahat itu membencinya. Nah, ini kaidah penting Pak dalam kehidupan. Ya, kita punya rencana, Allah punya rencana, tapi yang terjadi itu pasti rencana Allah. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan, tapi yang terjadi pasti keinginan Allah, bukan keinginan kita. Karenanya kita perlu selalu husnudzon dalam menghadapi setiap peristiwa dalam kehidupan kita yang seringkali tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Dan kita harus yakin Allah pasti memiliki rencana yang baik untuk kaum muslimin. Nah, itu yang harus jadi keyakinan kita. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian para pemimpin atau kalangan sahabat-sahabat muhajirin, mereka telah bersepakat untuk mendukung perintah Rasulullah SAW, yaitu menghadapi pasukannya Abu Jahal. Nah, di antaranya ada sahabat Nabi yang namanya Miqdad bin Al-Aswad. Dia memiliki sikap yang luar biasa, sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia mengatakan, saya menyaksikan dari Miqdad satu peristiwa yang sangat luar biasa yang membuat saya itu sangat bangga berteman dan bersahabat dengan dia. Apa itu? Ya. Dia mendatangi Rasulullah SAW ketika saat itu Rasul sedang berdoa untuk kehancuran orang-orang musyrik. Lalu Miqdad mengatakan, ya Rasul, kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa perkataan mereka? Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel untuk berjihad, ya, melawan orang-orang zalim yang menguasai Palestina, dan Allah menjanjikan, Allah sudah janjikan kemenangan bagi mereka, dan Allah janjikan mereka akan memasuki tanah Palestina.
tetapi jawaban Bani Israel ini sangat mengejutkan. Direkam oleh Allah dalam surah Al-Maidah 24. Mereka berkata, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Wahai Musa, kami atau kita tidak mungkin bisa masuk ke tanah Palestina selama orang-orang jahat itu masih menguasainya. Fadhhab anta, pergi saja engkau, wa rabbuka, bersama Tuhanmu, faqatila, kamu berdua aja yang perang. Inna hahuna qa'idun, kami nunggu di sini aja. Ini termasuk bentuk pembangkangan Bani Israel. Allah perintahkan berjihad, Allah sudah janjikan kemenangan, Allah janjikan tanah yang dijanjikan untuk mereka, tapi jawaban mereka, pergilah engkau bersama Tuhanmu, kamu yang berperang berdua, kami nunggu di sini, nanti kalau menang kabari. Ini kira-kira adab baik apa buruk, Pak? Wah, ini adab yang sangat buruk, ya. Padahal Allah sudah janjikan kemenangan. Jadi Mikdad mengatakan, ya Rasul, kami ya tidak akan mengatakan kepadamu seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ya. Artinya apa? Mikdad mengatakan kami siap untuk berperang. Akan tetapi kata Mikdad, kami siap berperang di sebelah kananmu, di sebelah kirimu, di hadapanmu, di belakangmu. Dan kalimat itu yang membuat Rasul kemudian berbahagia dan bergembira dan semangat kembali. Ya. Jadi ini katakan Rasul sedang bermusyawarah dengan para sahabatnya, menyampaikan perintah Allah bahwa rombongan Abu Sufyan lolos, tapi di hadapan kita ada pasukan yang lebih besar, lebih kuat, ya, dan Allah perintahkan kita untuk menghadapinya. Awalnya mereka menolak, tapi begitu sudah kemudian diturunkan beberapa ayat tadi, mereka akhirnya kemudian mengambil sikap, diantaranya Mikdad ini. Maka tentu sikap Mikdad ini mempengaruhi sahabat yang lain, ya. Lalu kemudian Mikdad mengatakan, ya, akan tetapi ya Rasul, lakukanlah apa yang engkau ingin lakukan, kami siap bersamamu dalam kondisi apapun. Lalu kemudian jamarahumullah, tapi ini kan sahabat muhajirin. Muhajirin tadi kita katakan jumlahnya sedikit, ya, mungkin bisa dikatakan seperempatnya. Sementara 3/4-nya dari kalangan Ansor. Maka Rasul ingin memastikan sahabat Ansornya siap gak ini. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, asyiru alayya ayuhan nas, wahai sahabatku, tolong berikan pendapat kalian kepadaku. Nah, yang muhajirin sudah ngasih pendapat, berarti yang dimaksud oleh Rasul adalah sahabat Ansor. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'adz sebagai pimpinan tertinggi dari suku Khazraj, karena jumlahnya yang paling besar, ya, dan dia saat itu sedang membawa bendera Ansor atau panji Ansor. Kemudian dia mengatakan, demi Allah ya Rasul, apakah yang engkau inginkan memberikan pendapat adalah kami dari kalangan Ansor? Rasul mengatakan benar. Maka saat mengatakan, ya Rasul, kami telah beriman kepadamu, kami telah membenarkanmu, dan kami telah menyaksikan dan kami telah bersaksi bahwa engkau membawa kebenaran. Maka demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau memerintahkan kami atau engkau mengajak kami untuk masuk ke dalam lautan, tentu kami akan mengikutimu, dan tidak akan ada seorang pun di antara kami yang ketinggalan mengikutimu, ya. Wa man nakrahu an talqa bina aduwana ghadan, dan kami sama sekali tidak takut kalau besok kami harus menghadapi musuh. Sungguh kami adalah orang-orang yang bersabar dan paling kuat dalam peperangan, orang-orang yang jujur dalam pertemuan, dan semoga Allah akan memperlihatkan kepadamu apa yang akan membuat engkau berbahagia. Fasir, kalimat terakhirnya, fasir ala barakatillah ya Rasul, lakukan misinya, mudah-mudahan Allah memberkahi. Nah, maka sepakatlah kalimat kaum muslimin, ya, dalam kondisi apapun mereka siap untuk menghadapi musuh yang ada di depan mereka. Jemaah rahimakumullah, ini Rasulullah SAW menunjukkan bahwa beliau ini bukan seorang pemimpin yang otoriter, memaksakan kehendak, tetapi beliau juga meminta pendapat para sahabatnya. Artinya apa? Prinsip syura, musyawarah, ya, ini benar-benar ditegakkan oleh Rasulullah SAW. Tentu Rasul kalau mau berpendapat, pasti pendapat Rasul paling benar. Kenapa? Rasul
pendapatnya pasti berdasarkan bimbingan atau wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi meskipun demikian, kenapa Rasul bermusyawarah? Ini berarti menunjukkan Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita dalam segala urusan, terutama untuk kepentingan kaum muslimin, maka hendaknya dibiasakan prinsip syura, bermusyawarah antara orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam hal itu. Ini termasuk sesuatu yang baik. Wasyawirhum fil amri, kata Allah dalam Al-Quran, dan bermusyawarahlah engkau bersama mereka ya dalam urusan-urusan yang sangat penting. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka setelah mereka bulat kalimatnya untuk menghadapi musuh, maka Rasulullah pun kemudian mulai merapikan pasukannya. Lalu beliau mengikatkan, ada namanya al-liwa, warnanya putih. Panji warna putih diserahkan kepada Mus'ab bin Umair, lalu memberikan panji royah. Kalau disebut liwa warnanya putih, kalau disebut royah warnanya hitam. Dua panji berwarna hitam diserahkan, satu kepada Sa'ad bin Mu'ad, satu kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasul menugaskan Qais bin Abi Sa'sa'ah sebagai petugas untuk memastikan logistik berupa minuman tercukupi. Lalu Rasulullah keluar ditemani Abu Bakar As-Siddiq untuk mencari informasi tentang pergerakan pasukan musuh. Maka ketika beliau telah sampai ke satu tempat, Rasul bertemu dengan seorang kakek-kakek ya. Maka Rasul bertanya kepadanya tentang adakah pergerakan dari Madinah atau dari Mekah. Maka orang tua tadi mengatakan, saya tidak akan kasih tahu sebelum kalian berdua mengenalkan identitas kalian. Maka Rasul mengatakan, beritahukan dulu informasinya, baru kami akan mengenalkan siapa kami ya. Maka kemudian orang tua tadi memberitahu, saya mendapat informasi bahwa ada pergerakan dari Madinah, maksudnya kaum muslimin. Kalau itu benar informasinya, maka saat ini posisi mereka pasti ada di tempat ini. Dan memang tepat, posisi kaum muslimin saat itu di tempat yang memang ditunjuk oleh orang tadi. Dan saya juga mendengar informasi ada pergerakan dari kota Mekah, dan kalau itu benar, maka saat ini mereka pasti posisi berada di sini. Itu termasuk diantara bentuk kecerdasan dan firasatnya orang Arab, Pak. Itu firasat. Jadi firasat itu sesuatu yang terbangun dengan pengalaman yang sangat panjang. Seperti tadi Abu Sufyan itu, dengan lihat kotoran binatang aja tahu gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, setelah itu orang tua tadi mengatakan, saya sudah memberitahukan informasinya, sekarang beritahukan siapa kalian. Maka Rasul mengatakan, nahnu min ma, kami berasal dari air. Gitu doang informasinya ya, karena Rasul tidak berjanji untuk memberitahukan siapa namanya, tapi siapa kami. Kami dari air. Air apa kira-kira, Pak? Maksudnya kami manusia terbuat dari mani gitu. Jadi kenapa? Ya namanya orang dalam kondisi perang harus merahasiakan identitas, nggak mungkin dikasih tahu ya. Maka setelah itu Rasulullah SAW kemudian kembali kepada rombongan pasukan, dan di sore harinya Rasulullah mengirimkan beberapa sahabat untuk mencari informasi. Ada Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Tiga orang ini menemukan ada dua orang anak kecil di sekitar sumur Badr. Anak kecil ini ternyata bertugas untuk mengirimkan logistik berupa air minum kepada orang-orang musyrik. Maka dua anak ini ditangkap oleh sahabat tiga orang tadi, dibawa kepada Rasul. Maka Rasul tanyakan ya, ada berapa jumlah orang musyrik itu atau pasukan Abu Jahal, berapa jumlah mereka? Anak kecil itu bilangnya banyak. Banyaknya berapa? Nggak tahu ya. Mana kecil, Pak, polos ya. Maka Rasul bertanya, setiap hari berapa ekor onta yang mereka potong? Maka dijawab, sekitar 9 sampai 10 setiap hari. Maka Rasul menghitung, satu onta itu biasanya cukup untuk makan sekian orang. Nah, kalau satu onta kira-kira 100 orang, berarti kalau ada sekitar 10 onta setiap hari, berarti maka Rasul menyimpulkan, oh berarti jumlah mereka sekitar 900 sampai 1000 orang. Nah, ini caranya Rasul menghitung tuh begitu. Ya, tentu ini angka kurang lebih. Ya, angka kurang lebih. Nah, di sini kemudian ini menunjukkan Rasul itu sangat cerdas, Pak, dan mengatur strategi dengan sangat baik.
Lalu Rasul bertanya, siapa saja di antara pembesar-pembesar Quraisy yang ada di dalamnya? Maka disebutkan ada Utbah dan Syaibah, dua bersaudara putra Rabi'ah. Ini dua orang yang dulu menyuruh pembantunya namanya Addas mengirimkan buah anggur kepada Rasul yang sedang berteduh di bawah pohon anggur setelah pulang dari Taif. Tapi dua orang ini dua pembenci Islam. Ada lagi namanya Abu Jahal, disebut lagi Umayyah bin Khalaf, ada lagi Al-As bin Wa'il, dan semua ya pembesar-pembesar Quraisy semua disebutkan. Maka Rasul mengatakan, hadhihi Makkah qad alqat ilaikum afladha kabidiyah. Inilah Mekah telah membawa kepada kalian ya isi jeroannya. Maksudnya apa? Pembesar-pembesarnya yang sangat penting posisinya keluar semua. Dan memang diceritakan semua pembesar Quraisy keluar dalam kondisi ini, perang ini, kecuali satu orang yang nggak ikut keluar, namanya Abu Lahab. Ya, yang nggak keluar Abu Lahab, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain keluar semua. Baik, jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengatur para sahabatnya dan sangat memperhatikan gerak-gerik musuhnya ya, dan memang pergerakan mereka adalah pergerakan yang sangat rahasia, tentu untuk menjaga keamanan dan juga menjaga semangat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya bulan depan ya, bagaimana Rasul mengatur strategi sampai kemudian proses peperangannya dan bagaimana terjadinya. Tentu kita sudah tahu bagaimana akhirnya, tetapi dalam proses ini ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan, dan pelajaran itu yang penting untuk kita pelajari ya, sehingga kita kemudian memahami bagaimana Rasul itu menerapkan Islam dalam kehidupan di dalam setiap kondisi. Kadangkala kalau kita hanya fokus belajar pada teori-teori tentang akidah, tentang syariah, tentang fikih ya, kehidupan kita nampaknya akan kaku, Pak. Tapi kalau kita sudah belajar bagaimana syariat itu ditegakkan di masa Rasul, maka kita akan melihat bagaimana keluasan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum syariat itu, sehingga Islam ini keindahannya ya, kemudian keluasannya ya, dan kemudian kehebatan Islam dalam menghadapi setiap tantangan zaman itu benar-benar bisa kita rasakan di dalam kehidupan.